الفاتحة إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم Ayyuma rajulin utawi endi wong lanang ata kang iku kang Ayyuma utawi endi wong lanang iku ata nekani hu ing rajul atau memberi paring memberi hu ing rajul sapa Allah Ayyuma rajulin utawi endi wong lanang ata memberi paring hu ing rajul sapa Allah ilman ing ilmu Fakatama moko menyimpan ngumpet Fakatama moko nyimpan ilmu kok disimpan Fakatama moko nyimpan sapa rajul ilman aljama moko bakal aljama moko akan itu apa oh, kuda itu dikira apa itu? Mulutnya kuda itu apa? Hah? Hah? Apa itu? Yang diikat di tongkronnya kuda itu apa itu? Hah? Cancang. Hah? Jadul. Gardu. Hah? Apa enggak? Kok coba bahasa Palembang? Hah? Apa tadi? Dengan ini kuda itu loh, congore kuda itu loh. Yang dikono itu loh, congore. Hah? Lijab. Apa coba cari lijab? Itu aling-alingku itu. Al-jama moko yang dikait terus kait tarian. Apa sih orang nak ini? Tapi kalau diomong ke ilang apa? Al-jama moko tali kendali, ya, yes memang dengan wangil memberikan apa sih? Memberi tali kendali aki, kok enak? Apa men? Hah? Tapel, tapal, iya, ngaku tapal, tapi itu jenis apa? Cancang itu jenis apa? Ini al-jama itu nyancangnya itu ya. Nyancang kemi. Nah itu sebenarnya ngikat mulutnya. Itu al-jama. Al-jama maka bakal nyancang muluti mulutnya rajul sapa Allah yaumul kiamati dalam hari kiamat bilijamin kalawan tali cacangan itu, tali kendali itu min hari terbuat dari api. Kalau punya ilmu harus jangan bedakan kalau punya uang api, kalau punya uang kalau punya ilmu semakin kamu ajarkan semakin bertambah ilmu itu. Beda. Makanya orang punya ilmu itu jangan disimpan. Wah gak enak kok malah ngerti, malah pintar itu ngerti gitu ya, ngalah no aku tapi ada jenis ilmu dalam hukum ya, ada
tertentu yang disampaikan untuk komunitas tertentu ada gitu ya. Jangan semua dilihat apa mukhatabnya ya. Dalam misal yang sering saya ngomong ya, misalnya apa, sholat jenazah itu saja ini bukan sholat dalam artian makna istilahi, tapi sholat bermakna doa. Jadi sholat jenazah artinya doa jenazah. Makanya kalau nak ruku, kalau nak sujud, nah kau dilala awakmu ngimami tambah ruku tambah sujud, nah itu berarti jenazahnya dosanya akeh. Niru-niru pun wasir. Ya. Itu namanya karena berdoa maka tidak usah wudu. Tapi itu jangan diomong di kampung. Loh, ya kan? Nah, orang lagi kesusahan, orang mau wudu, kau wudu, wah, itu sohibul musibahnya marah nanti. Itu namanya muqtadul hal. Diomong ke siapa? Kalau nggak ada manfaatnya ini kan sekedar pengetahuan aja. Tahu kamu bahwa sebenarnya itu apa, hukumnya apa, tidak sah. Nah, apakah sholat? Karena bukan sholat maka tidak ada syarat sholat di situ. Cuman dengan yang musibah wudu, tapi nggak perlu atus wudu doa kok malah atus bisa setelah dikubur. Jadi kalau punya ilmu sampaikan, kecuali tertentu ya tetap disampaikan, kan saya sampaikan. Bahwa itu secara hukum statusnya itu bukan sholat tapi doa. Karena doa tidak perlu syarat sholat, namanya kan gitu. Bukan sholat maka tidak ada syarat sholat. Syarat sholat apa? Harus wudu. Karena bukan sholat tidak ada syarat sholat, harus wudu. Kalau wudu gimana? Ya api wudu, kok wudu. Kalau perlu baca yasin dulu baru sholat. Wah, atau tahlilan dulu. Al arwahu junudun mujannadun. Al arwahu tawi pira-pira ruh iku junudun koyok. Nah ini jumu'u mujtami'an sama ta'alu min at-tawafiq fiha. Al arwahu tawi pira-pira ruh iku junudun seperti seperti tentara, bala tentara mujannadun yang dikumpulkan. Pama moko utawi perkara ta'aruf kang kenal apa minha saking arwah i'talafa maka kumpul sapa maka utawi perkara ta'aruf kang saling mengenal apa minha i'talafa maka kumpul apa wa matanakara minha ikhtalafa. Artinya apa? Orang kalau sudah meninggal itu sama dengan di dunia, ya. Artinya kalau orang sudah meninggal itu sesama arwah ya kumpul, pondok kiai ini kumpul, pondok kumpul tahlilan diundang atau saya datang ke Jombang. Jadi kalau orang sudah punya ilmunya itu datang ke kuburan tuh ngerti ini tuan rumahnya ada apa enggak, itu tahu. Oh sedang ada undangan dari Sunan Ampel. Jadi gini, nah makanya ya, fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang saling mengenal kan berarti kan komunitas.
Nah, jadi terus itu yang aktivis sertifikasi halal kumpul cari di dalam itu sesama arwah ya. Pondok kiai ini kumpul, pondok ini kumpul. Wa ma tanakaro wa ma utawi arwah tanakaro yang saling ingkar, maksudnya tidak kenal, minha saking arwah ikhtalafa maka berbeda. Jadi itu kehidupan di dunia barzah itu sama dengan kehidupan di dunia, di alam dunia, karena barzah itu bukan akhirat ya. Barzah itu belum akhirat. Ma baina dunya wal akhirat, barzah alam transisi. Maka kelanjutannya orang yang membangun maka akan ketemu di sana. Saya ingat Allah yarham ya, Salahuddin Wahid waktu mencalonkan ketua PB itu ditawari orang untuk main ya tidak baik. Apa jawaban beliau? Saya ini rumah saya, tempat tidur saya sekarang dengan kuburan Mbah Hashim itu berjarak 50 meter. Dan besok kalau saya mati, saya merebut NU dengan cara begitu, apa yang akan saya omong kepada beliau? Wah, mesti diseneni sama Mbah Hashim. Ya. Itu. Jadi al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Karena bangun relasi di dunia, di kuburan besok akan ketemu lagi. Ketemu dengan wali songo ya, sesuai dengan makomnya masing-masing ya. Al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah. Al-iqtisadu tawi al-iqtisadu tawi bin nafaqah nisful ma'isyah wa tawaddudu ila nasfil mencari iktisad, mencari iktisad, mencari nafaqah, berusaha fin nafaqah ikut nisful ma'isyah, separuh dari kehidupan. Wa tawaddudu ila nas nisful aqli. Wa tawaddudu utawi tawaddud yang asik sayang ila nas ikut nisful aqli. Wa husnus su'al utawi pertanyaan yang baik ditakonkan api ikut nisful ilmu. Kapan? Al-iqtisad bin nafaqah nisful ma'isyah. Kita berusaha mencari kita bekerja mencari nafkah itu sudah separuh dari kehidupan nilainya. Sedangkan saling mengasihi pada manusia sesama itu nisful aqli. Wa husnus su'al nisful ilmi. Ada pertanyaan yang berkualitas itu sudah separuh ilmu sendiri. Makanya banyak cari jawaban itu ya dari pertanyaannya itu yang disebut mas-su'al a'lamu minal mas'ul ya, karena pertanyaan yang baik loh ya, pertanyaan yang baik itu sudah mengandung jawaban di dalamnya, itu sudah mengandung jawaban. Kok gak ono kandungan ini ya, berarti gak baik pertanyaannya. Al-amnu wal-afiyatu ni'matani mawbunun
Al-amnu utawi aman, wal afiyalan sehat. Al-amnu merasa aman, wal afiyatulan sehat, iku nikmatani merupakan dua kenikmatan maubunun yang mangkusun dikurangi fihi ma ing dalam ni'matani apa katsirun wong akeh minat nas. Maksudnya apa? Rasa aman dan sehat itu dua kenikmatan yang semakin dikurangi dari manusia. Al-amnu wal afiyah ni'matani maghbunun fihima sapa kasirun minan nas. Rasa aman dan sehat kedua kenikmatan yang dikurangi fihima ing dalam ni'matani sapa kasirun minan nas. Makanya kalau kita mendapatkan dua ini wajib bersyukur. Ya, rasa aman dan sehat. Ada aman tidak sehat, ada sehat tidak aman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-imanu utawi iman iku an tu'mina yang kau beriman, percaya. An tu'mina yang kau beriman sapa sira billahi kalam Allah wa malaikatihi lan malaikatnya Allah, wa kutubi lan kitabnya Allah, wa rusuli dan rasulnya Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'mina lan yang beriman sapa sira bil qadari dengan takdir. Ada yang kalau sudah disebut dengan takdir itu berarti sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ujian tidak lulus, ketika ada pengumuman tidak lulus itu takdir namanya. Kalau belum lulus belum takdir. Makanya apa? Harus kita tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita harus yakin, beriman apapun takdir yang terjadi dalam hidup kita, setelah kita berusaha dan tawakal, itu pasti yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Catatannya asalkan kita sudah melakukan usaha, doa, dan tawakal. Maka apapun khairihi wa syarrihi min Allah. Sudah, tidak perlu kita kecewa, menyesali, apalagi putus asa. Tidak ada ceritanya orang beriman kecewa itu. Tidak ada ceritanya orang beriman itu kecewa, putus asa, menyesal. Kenapa? Karena ketika dia melakukan usaha ikhtiar itu, dia sadar semuanya dari Allah. Uang dia bisa berusaha itu juga dari Allah kok. Kita bisa menggerakkan tangan sendiri dipinjam oleh Allah, ya toh. Sehat ini juga dari Allah. Kita nggak punya modal kok, ya toh. Kita kan nggak punya modal. Kok gaya ini belum merasa belajar? Ya Allah, saya sudah belajar, sudah tirakat, tapi kok nggak hasil? Emang modal kamu apa? Kamu mau belajar itu juga nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Mau itu loh, ya toh. Berkehendak baik itu sudah dipinjemin modal baik oleh Allah. Gayanya itu loh, malah pengeran yang salah. Lebih orang modal belas kok pengeran yang salah. Jadi kita berkehendak melakukan sesuatu yang baik, itu sudah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita wajib syukuri. Apalagi kita diberi kemampuan untuk melakukan kehendak baik itu. Niat belajar, loh, niat mau belajar itu loh, sudah anugerah dari Allah.
Ditambah lagi Allah menganugerahi mata kita bisa membaca. Coba, banyak punya mata nggak bisa baca. Allah anugerahkan tangan bisa megang buku, bisa buka laptop. Itu dari Allah semua. Banyak punya tangan tapi tidak bisa buka laptop. Kenapa? Nggak punya laptop, nggak bisa. Itu lebih parah lagi. Jadi kita harus, ya memang kewajiban, ya memang apa namanya, tugas kita ya memang bersyukur, harus beriman kepada Allah. Kenapa? Allah sudah sangat baik kepada kita, memberikan berbagai anugerah kenikmatannya yang kita tidak pernah meminta pun Allah berikan. Nah, itu kan luar biasa. Jadi ingat ya, jadi ingin melakukan kebaikan itu sudah anugerah dari Allah. Ingin saja. Coba kalau nggak pernah ingin, nggak punya keinginan, apa nggak celaka gitu. Belas selama kuliah gak ingin belajar belas, ini tulis dong gitu. Nggak celaka gitu. Allah bersikap di hati kita, ini belajar, ini telok buku doa ya misalnya. Oh aku sih duit buku mari, ayam turu mana. Nah itu sudah anugerah dari Allah itu. Punya laptop dibuka, setelah itu baru tidur. Tak apa semalaman laptop yang jaga, wah gitu loh. Itu anugerah juga. Harus kita syukur. Iyyakum waddina fa innahu hamma bil laili wa madallatun bin nahar. Iyyakum waddain, bukan waddin ya, waddaina. Iyyakum bertia sapa sira ke waddaina sertane punya hutang, berhutang. Fa innahu sesungguhnya hutang den iku hammun bil laili, susah, prihatin di waktu malam, wa madallatun bin nahar, hina di waktu siang. Apa? Ketemu sing punya hutang, sing ngutangi gitu ya. Kalau malam susah takut ketemu, siang lebih susah lagi kalau sudah ketemu. Jadi hutang. Iyyakum waddain. Apalagi naudzubillah sampai ke pinjol itu. Ayuhan nas wallahu a'lam. Al-Fatihah. Siratal ladzina Assalamualaikum.